Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Miftahul Ikhwan Nanggurkasih selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian. Dalam hal ini mewakili Bapak Kaban atau Kepala BKD Kabupaten Rembang untuk membuka acara sosialisasi peralihan antara presensi yang lama yang sebelumnya kita kenal dengan jempol 2018, kemudian diupdate dengan aplikasi baru yaitu e-presensi ASN. Adapun dalam e-presensi ASN ini secara teknis nanti akan dijelaskan oleh narasumber dari Dinkominfo, yaitu Saudara Triwingga Hastakusuma Eskom. Beliau ini nanti selaku peranata komputer ahli pertama pada bidang tata kelola dan layanan informasi Dinas Kominfo Kabupaten Rembang. Sebelumnya kami beritahukan bahwa aplikasi e-presensi yang lama yaitu jempol 2018 dalam hal ini diupdate menjadi aplikasi baru yaitu e-presensi ASN. Adapun laman atau alamat e-presensi ASN yaitu e-presensi asn.rembangkap.go.id. Ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan nanti. Mungkin dari kami memberikan penekanan terhadap tertib dalam pengelolaan aplikasi e-presensi ini, yaitu apabila teman-teman admin e-presensi nanti akan mengupload izin e-presensi, baik itu surat tugas, DL, atau surat keterangan, maka untuk menjadi perhatian agar upload tersebut dilakukan paling lambat H+6 hari kalender. Kami ulangi, upload untuk surat tugas atau surat keterangan tersebut nanti agar diupload paling lambat H+6 terhitung hari kalender setelah pelaksanaan tugas tersebut. Dalam hal izin presensi yang diupload harus atas kepentingan dinas. Ini untuk teman-teman yang tidak melakukan absensi. Jadi untuk surat yang diupload atau surat keterangan yang diupload, kami tekankan adalah untuk kepentingan dinas. Apabila bukan untuk kepentingan dinas atau dalam hal kepentingan pribadi, silahkan nanti yang diupload adalah surat cuti. Jadi kalau izin yang digunakan atas kepentingan dinas akan kami ACC mengenai cukup dengan surat keterangan. Tapi apabila surat keterangan tersebut masih dalam bentuk kepentingan pribadi, maka silakan teman-teman mengambil untuk cutinya, karena kepentingan pribadi itu harus kita mengambil cuti untuk izin e-presensi tersebut. Terus selanjutnya dalam rangka musim haji ini tentunya ASN yang menjadi TPHD atau TKHD. TPHD itu tim pendamping haji daerah dan TKHD itu tim kesehatan haji daerah, maka izin absensinya adalah dalam rangka perjalanan dinas luar negeri. Untuk izin yang diupload silakan berupa surat tugas, surat keputusan baik dari dinas, bupati atau kemenak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai petugas tim pendamping haji daerah atau tim kesehatan haji daerah. Teman-teman yang kami hormati, baik itu Kasubag Kumpak atau admin e-presensi yang mengikuti acara hari ini,
kami mendapatkan laporan bahwa tadi untuk akun dan password sudah dikirim ke masing-masing Kasubag Umpek dan admin e-presensi ASN. Adapun Puskesmas tadi sudah disampaikan kepada teman-teman admin e-presensi ASN, begitu juga di bagian yang ada di Setdet tadi juga sudah disampaikan ke beberapa admin e-presensi ASN. Silakan nanti berkoordinasi apabila ada Kasubag Umpek yang belum merasa belum mendapatkan akun dan password e-presensi yang baru, nanti untuk menghubungi admin e-presensinya apakah sudah mendapatkan kami akun dari kami atau tidak. Untuk selanjutnya bagi perangkat daerah yang alat e-presensinya rusak, seperti kita ketahui dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang pencatatan kehadiran aparatur sipil negara secara elektronik, pada pasal 7 sudah disebutkan bahwa perangkat daerah bertanggung jawab atas perangkat pencatatan kehadiran secara elektronik di lingkungannya. Sehingga apabila di perangkat daerah panjenengan semua itu ada alat e-presensi yang rusak, maka untuk dianggarkan pengadaannya, baik itu nanti di perubahan tahun 2024 atau kalau memang tidak memungkinkan, silakan dianggarkan untuk tahun 2025. Nanti mohon untuk disampaikan ke Kasubag program untuk dapat dimasukkan usulan pengadaan e-presensi yang rusak itu di dalam renja masing-masing OPD, di mana pada tahapan ini sepertinya OPD masih dalam renja tahun 2025. Kami tekankan lagi untuk perangkat daerah yang alat presensinya rusak, maka wajib untuk secara mandiri melakukan pengadaan atas alat presensi tersebut. Untuk harganya mungkin di kisaran 2,5 juta sampai 6 juta, tergantung dari tipe alat presensi yang ingin diadakan. Okay. Mungkin itu dari kami. Nanti ketika dari narasumber Kominfo sudah menyampaikan mengenai sosialisasi e-presensi ini, mohon untuk diperhatikan agar teman-teman dapat paham mengenai alur atau proses bisnis dari e-presensi ASN yang baru ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap pada pembukaan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mari kita mendengarkan narasumber, yaitu Bapak Triwingga Hastakusuma Eskom. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ajeng dan Bapak Ivan atas waktunya yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Triwingga Hastakusuma, biasa dipanggil Wingga, dari Dinkominfo Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan proses bisnis dari aplikasi e-presensi ASN yang baru, yang dulunya adalah SIM jempol, sekarang berganti nama jadi e-presensi ASN Rembang Cup. Sebelumnya saya mohon off kamera gitu, supaya layar jenengan tidak retak.
Izin untuk share screen nggih. Ya, apa sudah terlihat? Pertama, izinkan saya menjelaskan kenapa aplikasi migrasi ke aplikasi yang baru di aplikasi ASN yang baru ini. Yang pertama itu karena keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Rembang yang kita tahu sendiri bahwa setiap hari itu banyak sekali data yang bertambah itu, dan juga masalah dari keamanan. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan infrastruktur dari PDN, Pusat Data Nasional. Dan yang kedua adalah penyelesaian teknologi, karena kami rasa yang efisiensi ASN yang sebelumnya itu sudah berjalan terlalu lama, sehingga perlu penyelesaian teknologi yang baru. Jadi kami migrasi ke aplikasi yang baru ini. Kemudian yang kemudian yang pertama, ini adalah halaman login operator. Bisa dicoba untuk login, karena informasinya operator sudah mendapatkan akun masing-masing OPD. Jadi bisa dicoba sekarang untuk melakukan login. Untuk CAPTCA bisa direfresh dahulu, karena biasanya kalau agak lama membukanya itu CAPTCA-nya jadi salah. Jadi minta CAPTCA yang baru. Nah, untuk profil dari OPD dari operator yang belum lengkap akan tampil seperti ini, dan kami minta agar operator segera melengkapi profil masing-masing, karena itu akan berlanjut pada kepentingan berikutnya, yaitu agar operator bisa mendapatkan notifikasi tentang izin dan juga tentang hal lain yang berkaitan dengan aplikasi ini. Nah, di profil operator itu mohon dilengkapi nama operator, nomor WA yang aktif, dan juga alamat. Kemudian diklik update profil. Untuk ganti password, bisa minta ke admin BKD via chat atau via lapor kendala. Kemudian halaman dashboard. Dashboard berisi informasi pos terakhir dan juga buku manual, serta berisi informasi kontak admin BKD serta admin aplikasi, yaitu Mas Muhammad Rifli Asisi. Dan juga berisi total izin yang sudah jenengan buat, yang disetujui, dikirim, dan dikembalikan. Kemudian di menu berikutnya yaitu status dan log alat absensi. Di sini menjelaskan status alat absensi jenengan online atau offline. Jika alatnya offline, maka data belum bisa terkirim ke server, akhirnya nanti di laporan jadinya T semua, karena log dari perangkat belum bisa diolah. Nah, kalau offline itu nanti jenengan bisa langsung menghubungi ke admin aplikasi atau melalui menu lapor kendala. Nah, dan juga di halaman ini berisi log dari perangkat yang sudah terupload, ya, berisi dari siapa-siapa saja, pinnya berapa-berapa saja itu, dan ini adalah lognya yang sudah diterima oleh server. Menu berikutnya itu fitur lapor kendala. Di fitur lapor kendala ini, jangan bisa untuk mengisi keluhan-keluhan tentang aplikasi, tentang alat absen yang offline, atau untuk meminta pergantian password, dan juga yang paling penting itu permohonan penambahan jenis SIP. Karena SIP di aplikasi yang baru ini
ditampilkan per OPD, jadi tidak tampil untuk semua. Nanti kalau ada yang kurang shiftnya bisa minta dilapor kendala gitu. Nah, ini adalah tampilan dari lapor kendala. Bila kita klik tambah keluhan, maka akan keluar. Kemudian menu berikutnya adalah manajemen shift. Manajemen shift bisa jenengan akses dari menu sidebar samping jadwal manajemen, jadwal shift karyawan. Nah, itu jenengan pilih bulan, kemudian pilih tampilkan. Atau jenengan bisa melihat dulu info shift yang ada di dalamnya. Bila ada yang kurang, jenengan bisa minta ke admin aplikasi atau admin BKD untuk penambahan shift bagi OPD panjenengan semua. Nah, ini adalah contoh dari jenis shift yang sesuai OPD panjenengan masing-masing. Nah, untuk shift, halaman shift akan ditampilkan pertama yaitu tanggal 1 sampai 16. Itu apabila tanggalnya sudah terlewat, tampilannya akan menjadi abu-abu seperti ini tanggalnya, dan itu tidak bisa diklik. Nah, kemudian pilih tab berikutnya yaitu tanggal 16 sampai 31. Tanggal yang available adalah tanggal yang berwarna hijau, baris kolom yang berwarna hijau. Jadi bisa menambahkan shift bagi karyawan, bagi pegawai dengan mengklik baris, nama, dan sesuai tanggal yang dimaksud. Akan tampil tampilan seperti ini. Bisa jenengan buat shift, itu nama bisa multiple, dan juga jenis shift langsung bisa keluar semua pilihannya, serta tanggal bisa multiple, kemudian klik update. Nah, bila ada kesalahan, diklik kembali tanggal yang sudah dibuat tadi, kemudian dipilih hapus shift, dipilih tanggalnya, kemudian update. Sekarang menu manajemen izin. Manajemen izin di sini, jadi bisa ada 4 pilihan, yaitu izin draft, terkirim, disetujui, dan dikembalikan. Setelah jenengan tampilkan sesuai yang jenengan maksud, misal semua gitu, akan tampil semua dari 4 status yang tersebut. Nah, ini adalah tampilan untuk penambahan izin ya. Di sini ada tombol tambah izin, bisa jenengan klik untuk membuat izin bagi karyawan atau pegawai yang ada di OPD panjenengan masing-masing. Kemudian izin bisa dipilih, jenis izin dipilih di sini, kemudian nama pegawai bisa multiple, banyak orang, dan keterangan izin mohon untuk diisi sesuai izinnya dengan jelas. Data dukung bisa diupload di sini, kemudian tanggal bisa dipilih langsung banyak. Dan untuk izin ini juga bisa dengan buat draft, kalau masih belum lengkap bisa jenengan buat draft dulu, atau kalau sudah dirasa sudah benar langsung jenengan kirim ke admin menggunakan tombol kirim admin ini, langsung juga bisa. Nah, ini adalah tampilan daftar izin yang draft. Bisa jenengan edit dari mengklik status draft ini, atau mengklik panah ke bawah di sebelah status draft ini. Bisa jenengan lihat detail dulu atau langsung jenengan edit. Nah, ini adalah tampilan dari lihat detail ya, lihat detail izin draft ya. Ini akan seperti ini tampilannya, statusnya draft, kemudian ada menu edit, menu hapus, dan menu langsung kirim ke admin. Serta bisa melihat dulu dokumennya itu sudah benar atau belum. Kalau mau dilengkapi bisa jenengan edit lagi, kemudian baru jenengan kirim admin. Nah, ini di tampilan detail izin terdapat kolom tahun ini di tabel ini.
Ya, di sini contohnya 2022, 2023, 2024. Ini adalah N1, N2, dan N ya. Maksudnya itu sisa cuti yang sudah diambil gitu. Dari tahun 2022, 2023, 2024 itu sudah pernah mengambil izin apa saja, bisa jenengan klik di tombol di angkanya, nanti akan keluar informasinya. Nah, seperti ini informasinya jika jenengan klik di salah satu angka di tabel yang tadi. Ini ada tampilan dari izin yang dikembalikan. Izin yang dikembalikan oleh admin berisi catatan dari admin ya. Berisi catatan dari admin, ini catatannya apa gitu. Jadi bisa jenengan edit kembali izin panjenengan, tidak usah membuat izin baru, langsung jenengan edit sesuai dengan catatan ini kurangnya apa gitu. Nah, ini bila jenengan tampilkan masih ada status dari catatannya di sini, bisa jenengan rubah izin panjenengan semuanya sesuai dengan catatan ya. Kemudian sekarang menu laporan tabulasi dan personal. Di menu laporan tabulasi dan juga personal, apabila ada salah satu saja dari pegawai di PD panjenengan yang datanya belum lengkap, akan tampil halaman seperti ini. Jadi belum bisa mengakses dulu laporan tabulasi maupun laporan personalnya, belum bisa diakses karena masih ada data yang belum lengkap dari salah satu karyawan di OPD panjenengan. Mohon untuk dilengkapi, bisa jenengan klik langsung namanya ini untuk melengkapi profilnya, atau jenengan klik di tombol edit karyawan. Nah, ini adalah tampilan dari laporan tabulasi. Sebelumnya pilih dulu bulannya, bulan yang dimaksud, kemudian klik tampilkan laporan. Akan tampil tabel seperti ini dari tabulasi karyawan panjenengan. Nah, ini untuk laporan tabulasi yang bulannya sudah terlewat. Misal ini jenengan pilih Januari, akan tampil seperti ini. Preview tidak tersedia atau kosong. Artinya preview tabulasi tidak ditampilkan, tapi bisa jenengan langsung download di tombol download berikut. Kemudian ini adalah laporan personel. Panjenengan bisa mengakses laporan personal apabila tadi ya ada profil semua profil sudah dilengkapi. Kalau masih ada salah satu saja pegawai panjenengan yang profilnya belum lengkap, nanti akan tampil halaman seperti ini. Jadi mohon untuk profil pegawai dilengkapi dulu semuanya, terutama NIK dan juga status dari pegawainya. Ini adalah laporan personel. Bisa jenengan pilih bulan dulu, baru klik tampilkan laporan. Nanti akan tampil semua daftar nama dari pegawai panjenengan. Di sini ada menu, di action itu menu refresh warna kuning, kemudian menu profil warna abu-abu, dan juga menu print warna biru. Nah, ini kegunaan dari menu refresh warna kuning ini adalah untuk mensinkronkan log data log pegawai panjenengan apabila di sini di laporan itu jumlahnya belum sesuai dengan log yang sudah dilakukan, maksudnya laporannya masih salah. Bisa jenengan coba untuk mengklik icon refresh kuning ini ya untuk mensinkronkan data log berdasarkan nama masing-masing. Ini adalah lampiran tampilan kita laporan personel. Bisa jenengan akses dari mengklik nama personel panjenengan. Misal di sini jenengan klik nama Muntahar. Di sini akan tampil detailnya log harian dari Bapak Muntahar di bulan yang jenengan pilih tadi, sebelumnya adalah ini bulan Maret. Kemudian apabila jenengan pilih tanggalnya, jenengan klik tanggal di kolom tanggal, salah satu dari tanggal yang jenengan maksud akan tampil log 3 hari dari yang bersangkutan. Jadi untuk memastikan
apakah yang bersangkutan lognya sudah terupload apa belum, jenengan bisa lihat dari log hari ini. Atau jenengan bisa klik juga tadi di sini, di gambar profil warna abu-abu ini. Ya. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan singkat untuk penggunaan aplikasi presensi ASN yang baru ini. Bila masih ada keluhan-keluhan, bisa jenengan langsung hubungi admin Bapak Eko dan juga Mas Rifki Azizi ya. Atau jenengan bisa pakai di menu laporan kendala ya. Tuliskan kendala panjenengan dengan jelas. Nanti tim kami akan menanggapi dengan segera. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan nanti ya di sesi tanya jawab. Ya, saya kembalikan waktunya pada Ibu Ajeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari narasumber. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk raise hand jika ada yang perlu ditanyakan. Mohon maaf Ibu Ajeng, ada tambahan sedikit, boleh? Silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Tadi ada yang belum saya jelaskan yaitu tentang menu di aplikasi personel ya. Personel masing-masing karyawan yang bisa diakses di handphone, di gadget masing-masing karyawan ya. Karena yang aplikasi yang Android itu sudah tidak bisa digunakan untuk sementara, kami tutup. Kemudian bisa jenengan akses semuanya di link berikut. Mohon izin share screen ya. Linknya berikut, referensi ASN rembangkap.co.id/my. Nah, di sini jangan bisa login semuanya di handphone panjenengan masing-masing dengan memasukkan PIN dan juga memasukkan email yang sudah terdaftar di panjenengan. Akses kamera harus diizinkan ya. Kemudian untuk memasukkan PIN, misal ini.
Nah, setelah memasang PIN dan juga email yang terdaftar di aplikasi, dengan bisa klik lanjut. Nah, tampilan halaman awal, halaman dashboard dari aplikasi mobilnya ada seperti ini. Di sini ada rekap presensi bulanan, hadir berapa hari, tidak hadir berapa hari, dan akumulasi keterlambatan. Tidak hadir itu biasanya tampil satu karena hari ini juga sudah dihitung, log pagi sudah, tapi log pulang belum, jadi terhitung tidak hadir 1 hari. Nah, di sini adalah data log terakhir yang terupload dari panjenengan. Kemudian di sini bisa panjenengan lihat di tab berikutnya adalah rekap bulanan. Di rekap bulanan ini ada menu harian, itu adalah log yang panjenengan harian. Kemudian menu data shift, ini ada shift yang berlaku di karyawan panjenengan masing-masing, dan juga di sini ada data log yang sudah terupload, yang sudah diolah oleh server, dan juga di sini ada data izin. Atau bisa panjenengan akses di sini ya, di bawah ini ada data log, data izin, dan juga data shift. Di sini panjenengan bisa mengakses dari handphone panjenengan masing-masing melalui link presensi asn.terbangkap.go.id/mypresensi ya. Ini di sini bisa panjenengan pilih bulan juga. Misal ini rekap bulanan, pilih bulan. Nah, tersedia 3 bulan terakhir dari Maret, April, Mei. Sekarang karena kita ada di Mei, jadi tampilan Maret, April, dan Mei ya. Ini misal dengan klik Maret, akan tampil data log dan juga data izin yang ada di bulan Maret. Atau dengan pilih bulan lagi, pilih tampilkan April. Nah, ini ada data izin di bulan April dan data log di bulan April masing-masing dari karyawan. Demikian penjelasan singkat tentang aplikasi mobile yang bisa diakses di iOS dan juga di Android melalui link presensi asn.terbangkap.go.id/mypresensi ya. Masukkan dulu PIN dan juga email masing-masing yang sudah terdaftar di aplikasi presensi ASN. Untuk PIN dan juga email bisa dilihat di master karyawan, di menu master karyawan masing-masing ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penjelasan tambahannya. Jika ada pertanyaan, silakan kami persilakan untuk raise hand. Bapak Ibu, kami persilakan untuk jika ada pertanyaan, apabila tidak ada, akan kami lanjutkan. Suaraku dengar nggak? Halo. Dengar? Mohon izin, kalau boleh kami menambahkan sedikit.
Ada pertanyaan dari Puskesmas Rembang 1. Oke. Oh, dari pertanyaan itu juga. Bisa diambil, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Puskesmas Rembang 1. Untuk ini bertanya masalah yang untuk izin TKHD dan TKHI. Kebetulan di Puskesmas kami ada yang sebagai petugas haji Indonesia. Kalau tadi di session tadi sekilas untuk yang dijelaskan dari tadi untuk izin absensi itu yang dijelaskan cuma TKHD. Gimana kalau untuk TKHI-nya? Kalau TKHD dan TKD itu kan ruang lingkupnya kan izinnya dari daerah, dari petugas dari daerah. Kalau TKHI itu kan dari kementerian. Dan tadi disebutkan kalau untuk izin absensinya dalam itu cuma bisa hanya surat tugas yang ditujukan ke petugas tersebut. Nah, ini kalau yang untuk TKI apakah serupa ataukah sama? Itu perlu dilampirkan untuk cuti besarnya atau cukup surat tugasnya aja? Oke, itu terima kasih. Terus yang pertanyaan yang kedua, untuk aplikasi yang terbaru ini ada juga dari tenaga atau karyawan kita yang bertanya untuk aplikasi yang terbaru ini, bisakah untuk Faceprint-nya itu melalui mobile atau Android mobile, istilahnya di lingkup sekitar, tidak perlu dengan alat Faceprint itu, kita di aplikasi lewat handphone sendiri kita bisa Faceprint sendiri di aplikasi tersebut. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja, lambat sama. Tidak. Saya tuh. Izin menjawab yang dari Puskesmas mana tadi? Puskesmas 1 Rembang 1 mengenai TKHI ini perlakuannya sama dengan TKHD gitu. Jadi silakan nanti diupload atas dasar surat tugas atau SK atau apapun bentuknya itu yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini merupakan petugas TKHI. Silahkan nanti diupload dan izinnya itu sama, sebenarnya itu masuk pada dinas luar karena yang bersangkutan mendapatkan tugas dari negara, Mas. Jadi silahkan nanti diupload di menu e-presensi yang ada. Adapun harinya juga sesuai dengan hari yang bersangkutan itu diberikan tugas. Terus untuk yang mengenai aplikasi mobile, untuk aplikasi mobile tidak ada ya Mas ya. Kita pemerintah Kabupaten Rembang untuk saat ini kita itu menggunakan aplikasi Faceprint atau fingerprint yang masih ada di sekolah dasar. Jadi untuk e-presensi yang ada di Kabupaten Rembang, kita wajib menggunakan e-presensi yang ada di berupa Faceprint yang ada di unit
atau yang ada di perangkat daerah atau unit perangkat daerah masing-masing. Makanya kami tadi menegaskan bahwa apabila ada kerusakan mengenai alat presensi di masing-masing perangkat daerah atau di unit kerja perangkat daerah, maka perangkat daerah tersebutlah yang wajib untuk mengadakan sesuai dengan perbub presensi yang ada agar pelaksanaan presensi ini tetap bisa berjalan. Mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi, silakan. Terus non sewu, Pak. Berarti secara ya kita kebetulan di kesehatan gitu, ada istilahnya kayak intensif pelayanan, terus terang aja kan untuk berhubungan dengan kehadiran beliau di absensi. Berarti kan secara mohon petunjuk secara kehadiran untuk pegawai tersebut yang mendapatkan mandat tugas negara itu berarti secara kehadiran dianggap hadir ataupun tugas negara gitu, ataupun dianggap tidak hadir untuk kehadirannya, Mas. Gitu. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Untuk Pak Suryono, juga mungkin untuk teman-teman yang lain juga. Ini untuk yang kami perjelas sekali lagi, mungkin yang untuk izin PHD sama TKHI itu untuk surat tugasnya jenengan seperti surat tugas biasa. Kalau perjalanan dinas gitu kan pasti ada surat tugasnya, bukan yang lembar SPPD-nya yang surat tugas. Itu nanti cuman sebentar saja dulu. Cuman nanti yang paling bawah itu yang memberikan tanda tangan Pak Bupati. Itu pengajuannya bisa lewat BKD dengan dilampiri baik itu PHD maupun TKHI, dilampiri SK-nya masing-masing. Itu yang terkait untuk izinnya. Kemudian seperti kalau kemarin kami sempat menyampaikan untuk yang pendamping maupun tenaga haji itu pakainya cuti besar. Kemarin hasil konsultasi kami dengan BKN ada perubahan sehingga mereka diminta untuk melakukan untuk perizinannya dengan perjalanan dinas luar daerah, sehingga nanti yang bersangkutan untuk perizinannya tidak akan ada penambahan H-5 dan H+5. Selain itu, cuti tahunan yang bersangkutan juga tidak akan hangus. Karena kalau diambil sebagai cuti besar, maka cuti tahunannya akan hangus, ya. Itu yang bisa kami sampaikan untuk terkait perizinan. Kemudian untuk Vesprin tadi sudah dijawab oleh Pak Kabid bahwa untuk saat ini belum disediakan untuk layanan mobile. Karena itu kan kemarin kita memfasilitasi ketika terjadi COVID kemarin, sehingga disediakan layanan mobile untuk teman-teman yang punya pelayanan. Sebenarnya kan jadwalnya kan sudah pasti ya Pak, jenengan untuk seperti perawat, bidan itu kan di puskesmas pasti ada shift dan lain-lain kan itu jadwalnya sudah pasti. Misalkan masuk jam 7 ya bisa kan diawali masuk lebih awal, kecuali misalkan ada kondisi darurat. Bidan baru datang, belum sempat absen, kemudian ada pasien yang harus segera ditangani, ya tangani aja itu pasiennya, enggak usah absen dulu, enggak apa-apa. Itu nanti kan bisa digantikan dengan surat keterangan, kan seperti itu. Jadi semuanya masih bisa, enggak langsung serta-merta kalau yang bersangkutan tidak absen terus nanti kami anggap tidak masuk. Selama alasan itu jelas, kami tetap akan menerima. Kecuali misalkan Nyon Sewu yang bersangkutan datang, meskipun misalkan secara shift masuk jam 7, tapi sebelum jam 7 sudah datang, tapi tidak absen. Lah nanti kok di surat keterangan dibuatkan lupa untuk tidak absen, lah itu yang kami kembalikan.
Ya, jadi kalau Siap. selama itu alasannya karena kedinasan, kami bisa menerimanya. Itu Pak, itu yang bisa kami sampaikan untuk terkait yang melakukan pelayanan. Mungkin itu dulu. Ada yang lain? Atau mungkin Oke. kurang jelas? Ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Jelas. Matur Kemudian suwun. kalau masih ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat chat ya. Ini dari Kelurahan Pacar ada yang menanyakan terkait N1 dan N2. Iya. N-1 dan N-2 yang dimaksud itu nanti ketika jenengan cuti, Pak. Cuti tahunan terutama ya. Cuti tahunan itu di kolom cuti itu akan muncul N-2 dan N-1. Itu maksudnya gini, Pak. Setiap tahun semua PNS mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 hari selama 1 tahun, ya. Nah, ketika cuti itu tidak diambil, maka pada tahun berikutnya yang bersangkutan masih punya sisa. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Ini kita di tahun 2024. Kita punya jatah cuti tahunan selama 12 hari selama sepanjang tahun ini. Ya. Katakanlah di tahun 2023 kemarin saya sempat cuti 7 hari dari jatah 12 saya. Saya sempat cuti 7 hari sehingga saya di N-2 itu N-1 saya masih punya sisa 5 hari. Kemudian di tahun 2022 saya sempat cuti 2 hari dari jatah 12 hari. Sehingga seharusnya di tahun itu kan sisa saya tahun 2022 masih sisa 10. Tapi karena ketentuan maksimal hanya 50% dari sisa cuti yang bisa dipakai, maka di tahun 2022 saya punya sisa cuti 6. Sehingga kalau kita total, saya di tahun 2022 masih punya sisa cuti 6. Di tahun 2023 ini kemarin punya sisa cuti 5, karena dari 12 hari sudah saya ambil 7. Kemudian di tahun 2024 ini saya punya cuti 12 hari. Ya. Nah, ini yang untuk tahun 2023 dan 2022 itu masih bisa kita manfaatkan. Dengan catatan, jatah cuti yang 12 hari di tahun 2024 ini sudah habis. Jadi pemakaiannya tetap harus yang cuti 2024 dulu. Ketika cuti tahunan 2024, katakanlah di bulan Maret kemarin saya sudah ambil beberapa kali sampai 12 hari, habis. Dan ternyata di bulan April saya masih butuh cuti. Saya bisa ambil sisa dari 2023 yang 5 hari itu. Ternyata bulan Mei ini saya masih butuh cuti lagi, cuti tahunan. Katakanlah 5 hari. Saya masih punya cuti sisa 2022 sebanyak 6 hari. Yang seharusnya 10 karena saya cuma ambil 2, tapi karena maksimal cuma 6 hari, sehingga saya cuma bisa ambil 6. Bagaimana ketika nanti di bulan Juni saya masih butuh untuk cuti? Lah itu tidak bisa. Karena cuti saya selama 3 tahun ini sudah habis. Itu berarti nanti kita dianggap mangkir. Kecuali kalau izinnya itu karena sakit atau karena hal-hal lain yang diketahui oleh pimpinan. Itu yang terkait cuti untuk N-1 dan N-2. Kemudian dari ada lagi yang bertanya terkait data dukung apakah wajib menggunakan tanda tangan elektronik atau tidak. Tidak, Bapak Ibu, jenengan bisa masih menggunakan tanda tangan manual, silakan. Ya. Nah, ini yang dari Puskesmas, apabila ada jadwal yang salah memasukkan tapi sudah melebihi hari, itu apakah bisa diganti? Ini Bapak Ibu, dulu dalam sosialisasi kami sudah kami informasikan bahwa untuk perangkat daerah ataupun puskesmas yang punya jadwal shift, ya, yang punya jadwal shift, maksimal penggantian shift itu H-1. Jadi ketika pada hari H sudah terlewati baru dilakukan penggantian secara mendadak itu sudah tidak bisa. Karena memang penggantiannya H-1. Kalau terjadi seperti itu bagaimana Pak? Ya, silakan nanti dibuat surat keterangan saja. Dibuat surat keterangan. Jadi
Kalau ada penggantinya, ya nanti mereka silahkan untuk ditukar shift-nya, tapi untuk yang shift hari ini sudah tidak bisa. Karena memang satu-satunya jalan pakai surat keterangan, baik itu izin atau apa. Ya. Kemudian, sebentar saya lihat lagi. Nah, apabila pembuatan izin sudah melampaui. Jadi gini Bapak Ibu, kami sudah memberikan toleransi H+6 untuk setiap pengajuan izin. H+6 untuk setiap pengajuan izin. Kalau pengajuan izin itu ternyata jenengan uploadnya lebih, misalkan karena minta tanda tangan pimpinan yang mungkin sedang dinas luar dan lain sebagainya sehingga melebihi H+6, solusinya bagaimana? Jenengan upload dulu. Jadi misalkan hari kemarin beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu lah, katakanlah ada yang dinas luar sehingga tidak bisa absen, sedangkan surat tugasnya belum ditandatangani sama pimpinan atau cutinya belum ditandatangani pimpinan, itu diupload dulu. Setidaknya dibuatkan draft. Draft itu tujuannya untuk mengklaim tanggal. Ya, itu tidak akan kadaluarsa meskipun sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan H+6. Kalaupun jenengan nanti izinnya jenengan upload dan kami kembalikan karena data dukung dianggap tidak lengkap, itu masih bisa jenengan edit. Selama kesalahan tidak pada tanggal, itu mau salah nama, salah jenis izin, kemudian salah data dukung, itu masih bisa dibetulkan. Kecuali salah tanggal, gitu. Makanya penting sekali untuk jenengan cek tanggalnya. Itu biasanya sering terjadi kesalahan ketika terjadi pergantian tanggal, Bapak Ibu. Pergantian bulan maksud kami. Biasanya di awal-awal bulan itu ada yang mau memasukkan izin, misalkan izin di tanggal 28 April katakanlah, pergantian tanggalnya dia mau pas bukanya itu di bulan Mei, biasanya mereka ngekliknya masih di tanggal 28 Mei. Nah, itu yang sering kali terjadi. Sehingga perlu kami tekankan ketika terjadi kesalahan pergantian tanggal, terjadi kesalahan karena tanggal, saat jenengan mengupload izin, dan itu sudah melebihi H+6, maka sudah tidak bisa lagi untuk diganti. Tetapi kalau kesalahan itu hanya terkait nama ASN yang diizinkan, kemudian jenis izin yang diambil, ataupun data dukung yang diupload, itu masih bisa disesuaikan. Itu kalau terkait pembuatan izinnya yang sudah melewati batas, ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan juga karena penting dan saat ini sebenarnya sering terjadi. Untuk perizinan kami mohon jangan sampai ada alasan yang sifatnya personal. Misalkan jenengan tidak scan pulang karena takziah. Ya, tidak scan pulang karena takziah atau tidak scan pulang karena ditelepon anaknya sakit. Nah, itu yang sebenarnya tidak diperkenankan. Semua perizinan baik itu tidak scan masuk maupun tidak scan pulang hanya akan kami terima ketika berkaitan dengan masalah kedinasan. Ya, hanya berkaitan dengan masalah kedinasan. Dan satu lagi, yang sekarang ini juga banyak terjadi. Kemarin kami juga dapat komplain sedikit dari teman-teman Kominfo karena mungkin teman-teman ada yang secara langsung menghubungi ke Kominfo. Jadi gini Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ada pembagian wilayah terkait presensi. Jadi kalau itu terkait jaringan, misalkan posisinya offline atau internet jenengan mati, ya itu memang di Kominfo. Tetapi kalau semuanya terkait teknis presensi, misalkan pengajuan izin, kemudian pemindahan data, kemudian penggandaan data misalkan untuk ada yang sebagai PLT itu semuanya ada di BKD. Jadi kalau beberapa kemarin ada yang langsung ke Kominfo, kami harapkan setelah ini untuk hal-hal tersebut bisa kepada kami. Dan Nyon Sewu, karena kami kemarin juga ada teguran terkait semua hal tersebut, kami mohon untuk pengajuannya tetap melalui surat ya.
surat resmi nggih. Meskipun nanti surat itu jenengan sebelum kirim ke BKD bisa dikirimkan dulu kepada kami sehingga sambil menunggu dispos bisa sambil kami proses. Nggih, Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya, H+6 itu termasuk terhitung hari libur minggu ya Pak? Nggih. Kalau yang dimaksudkan H+6 di sini hari kalender nggih, bukan hari kerja. Jadi ketika jenengan DL hari Jumat, maka itu sudah mulai dihitung hari Jumat ditambah 6 hari ke depan. Berarti Sabtu Minggu itu juga dihitung. Seperti itu nggih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Monggo. Begini Bapak Ibu, untuk ini dari BPBD ada yang menanyakan factoring yang offline itu seperti apa. Jenengan kalau mesin yang offline itu ketika jenengan absen data tidak masuk, misalkan sudah absen semua tapi datanya belum masuk di kami, itu bisa jadi mungkin posisi mesin jenengan offline, ya, internetnya yang mati atau mungkin sambungannya internetnya tidak jalan itu. Tapi selama mesin masih menunjukkan hari dan jam yang sesuai dengan kondisi saat itu, maka tetap wajib absen. Karena itu hanya offline di internetnya aja, di jaringan saja. Nanti ketika sudah online itu data akan masuk secara otomatis. Offline atau tidaknya bisa jenengan lihat tadi di tampilan aplikasi, sebenarnya sudah ada bantuan di situ, kondisinya di jenengan offline apa online tadi sudah dijelaskan Mas Wingga, kelihatan di aplikasi langsung muncul. Tapi kalau misalkan di mesin tercatat misalkan jenengan mau absen masuk yang seharusnya jam 7, tetapi di mesin kok tercatatnya jam 00 seperti itu jenengan tidak wajib absen. Nanti silahkan difoto saja kondisi mesinnya seperti apa, itu dilampirkan untuk dibuatkan surat secara kolektif. Kolektif ya, karena kalau kondisi seperti itu kan otomatis semuanya tidak bisa absen. Ya, kalau alasannya satu orang kok sudah absen tapi data tidak terdeteksi, itu nanti akan kami kembalikan. Karena bisa jadi itu jenengan memang lupa Anda absen. Ya. Kecuali kalau satu kantor semuanya tidak bisa datanya masuk ke kami, ada kemungkinan memang terjadi error sehingga entah itu internetnya atau itu di mesin, sehingga itu akan kami maklumi ketika dibuatkan surat keterangan untuk tidak bisa presensi. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi enggak? Sudah ya? Ini ada download kan? Plus termasuk hari libur Sabtu Minggu, Pak. Sudah dijawab ya, Pak? Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Selain dibacakan. Jika tidak ada pertanyaan, akan kami materi bisa di-download di kolom chat ya, Bapak Ibu.
beserta semua panduan penggunaan. Akan muncul di dashboard aplikasi. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya pada link yang telah kami sediakan sebelum acara kami tutup. Akan kami tunggu 5 menit lagi jika ada pertanyaan dan untuk mengisi link serta untuk mendownload materi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan dari Puskesmas Lasem? Silakan. Silakan dari Puskesmas Lasem. Ibu, suaranya belum terdengar. Sudah saya unmute. Silakan, Puskesmas Lasem. Halo, Bu Ratna. Oke, Bu Ratna, Puskesmas Lasem. Mungkin bisa, kalau memang mau bertanya, silakan monggo. Suaranya kok tidak terdengar ya? Aja. Itu yang Puskesmas Lasem sudah bertanya via chat, Pak. Bisa di ini. Apakah oh, Oh ini ya. Oke, untuk pertanyaan dari Puskesmas Lasem, yang tanggal 19 karyawan kami tidak terdaftar FP-nya Pak, yang shift
nanti akan kami cek dulu, Bu. Sebenarnya saat migrasi data kemarin kami sudah coba memindahkan semua data, baik itu yang terkait dengan perizinan maupun shift sudah kami masukkan semua. Cuman mungkin dari kami juga ada yang belum masuk karena seperti tadi di Dinpermades itu ada 1-2 presensi yang dari presensi lama tercatat hadir semua, tetapi pada saat kami migrasi ada beberapa yang bolong, itu nanti akan kami cek ulang. Jadi saya belum bisa memastikan apakah yang tanggal 19 ini jenengan karyawan di Puskesmas Lasem yang SIP itu T-nya karena belum masuk atau memang datanya belum masuk atau karena terkait dengan migrasi kami yang kami lakukan, nanti akan kami cek dulu ya. Nanti akan kami informasikan. Baik Bapak Ibu, kami rasa cukup untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.